Tahukah kalian, Nabi Samun, nabi terkuat yang paling ditakuti. Nabi Samun adalah seorang pahlawan berambut panjang, memiliki mukjizat dapat melemahkan besi dan merobohkan istana. Nabi Samun berasal dari Bani Israel, kemudian diutus oleh Allah di tanah Romawi, untuk berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah. Beliau memiliki senjata pedang yang terbuat dari tulang rahang unta, yang bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu membuat Nabi Samun Al-Ghazi dapat mengalahkan ribuan orang kafir. Kisah Nabi Samun pernah diceritakan Rasulullah, ketika berkumpul bersama para sahabat di bulan Ramadan. Kemudian pada kitab Qisasul Anbiya, dikisahkan, bahwa Rasulullah Muhammad tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di Masyar. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga, dia adalah Samun. Tak hanya digunakan untuk berperang, ternyata pedang beliau memiliki keajaiban lain, yaitu pada saat Nabi Samun merasa haus dan lapar, atas izin Allah dari pedangnya dapat muncul makanan dan minuman. Karena kehebatan dan ketangguhannya ketika melawan musuh, Nabi Samun begitu disegani oleh orang-orang kafir. Selain itu, ia juga termasuk sebagai ahli ibadah. Tercatat Nabi Samun sanggup beribadah selama 1000 bulan, hampir tidak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya berpuasa. Beliau terkenal sebagai pembela agama Allah, yaitu mengesahkan Allah, berperang melawan kafir dengan berbekal senjata dari tulang rahang unta. Kehebatan dan ketangguhan Nabi Samun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir pada masa itu, yakni Raja Israel. Dengan segala kehebatannya yang dimilikinya, ia dibenci oleh para musuhnya, terutama dari golongan orang kafir. Berbagai cara dilakukan oleh Raja Israel untuk menundukkan Nabi Samun, namun tidak ada yang berhasil. Setelah mendapatkan masukan dari para penasehatnya, Raja Israel berencana untuk menghasut istri dari Nabi Samun untuk membunuh suaminya, dengan tawaran hadiah uang dan perhiasan yang berlimpah. Karena tergiur dengan imbalan yang ditawarkan, istri Nabi Samun menyanggupi perintah untuk membunuh suaminya sendiri. Maka orang-orang kafir memberikan ide kepadanya, agar mengikat tangan dan kaki Nabi Samun sewaktu tidur, untuk dibunuh beramai-ramai. Pada percobaan pertama ia gagal, karena kelelahan menunggu selesai Nabi Samun ketika sholat tahajud. Lalu pada percobaan kedua, sang istri akhirnya berhasil mengikat Nabi Samun, namun dengan mudah dapat melepaskan tali tersebut menggunakan 1 kali ucapan doa. Pada hari ketiga, istri Nabi Samun kembali berhasil mengikat beliau, menggunakan rantai yang diberi oleh orang-orang kafir. Tapi dengan sekali hentakan, Nabi Samun dapat menghancurkan rantai yang mengikatnya. Sang istri membujuk Nabi Samun, agar mau menceritakan rahasia dari kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya beliau bercerita kepada istrinya, bahwa ia adalah kekasih Allah. Maka tidak ada orang kafir yang bisa mengalahkan dirinya. Tapi beliau bercerita, bahwa ia mempunyai kelemahan yang bisa mengalahkannya dalam perkara dunia, yaitu rambutnya. Karena sudah mengetahui kelemahannya, akhirnya sang istri berhasil mengikat tangan dan kaki Nabi Samun menggunakan beberapa helai rambut milik suaminya tersebut. Beliau kemudian dibawa ke istana, lalu diikat dan siksa dengan dibutakan matanya, agar beliau mati secara perlahan. Nabi Samun berdoa kepada Allah, kemudian pertolongan Allah datang kepada Nabi Samun, dengan cara mengembalikan kekuatannya yang melebihi kekuatan rambutnya sendiri. Atas izin Allah, Nabi Samun dapat menggoyangkan tiang istana dengan mudah, bahkan dengan sedikit gerakan dapat merobohkan istana tersebut. Akhirnya istana Raja Israel hancur lebur dan menimpa orang-orang kafir dan termasuk istrinya yang mengkhianatinya. Setelah peristiwa itu, Nabi Samun bersumpah kepada